Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera pelajar Indonesia yang baik dan juga cerdas. Hari ini kita akan belajar mengenai sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Untuk memahami lebih dalam tentang sistem hukum dan peradilan di Indonesia, maka pertama kita akan mempelajari tentang makna dan karakteristik hukum. Hukum pada hakikatnya merupakan pagar pembatas agar kehidupan manusia aman dan damai. Sesuatu disebut hukum jika mengandung unsur-unsur. Pertama, peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat. Kemudian yang kedua, peraturan itu dibuat dan ditetapkan oleh badan-badan resmi yang berwajib. Kemudian peraturan itu harus bersifat memaksa, serta sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas. Adapun yang menjadi karakteristik dari hukum adalah adanya perintah dan larangan, serta perintah atau larangan tersebut harus dipatuhi oleh semua orang. Penggolongan hukum. Hukum dapat digolongkan menjadi 8 golongan. Yang pertama berdasarkan sumbernya. Yang kedua berdasarkan tempat berlakunya. Yang ketiga berdasarkan bentuknya. Yang keempat berdasarkan waktu berlakunya. Yang kelima berdasarkan cara mempertahankannya. Yang keenam berdasarkan sifatnya. Yang ketujuh berdasarkan wujudnya. Kemudian yang kedelapan adalah berdasarkan isinya. Kita akan membahas satu persatu dari penggolongan hukum tersebut. Pertama, penggolongan hukum berdasarkan sumbernya. Penggolongan hukum berdasarkan sumbernya dapat digolongkan menjadi 4. Yang pertama adalah hukum undang-undang. Undang-undang atau legislasi adalah hukum yang telah disahkan oleh badan legislatif atau unsur ketahanan yang lainnya. Sebelum disahkan, undang-undang disebut sebagai rancangan undang-undang. Undang-undang berfungsi untuk digunakan sebagai otoritas untuk mengatur, untuk menganjurkan, untuk menyediakan dana, untuk menghukum, untuk memberikan, untuk mendeklarasikan, atau untuk membatasi sesuatu. Hukum undang-undang sering juga disebut dengan hukum yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Contoh hukum undang-undang adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, peraturan pemerintah, maupun keputusan presiden. Yang kedua adalah hukum kebiasaan. Hukum kebiasaan adalah hukum yang berbentuk peraturan kebiasaan. Adapun contoh hukum kebiasaan adalah misalnya silaturahmi setelah Idul Fitri, tidak membuang sampah sembarangan, bersikap dengan penuh sopan santun. Yang ketiga adalah hukum traktat. Hukum traktat adalah hukum yang ditetapkan oleh negara-negara di dalam suatu perjanjian antar negara atau perjanjian internasional. Contoh hukum traktat adalah perjanjian ekstradisi antara Indonesia dengan Malaysia, perjanjian wilayah perairan antara Indonesia dengan Malaysia, kemudian piagam PBB. Yang keempat adalah hukum jurisprudensi. Hukum jurisprudensi adalah hukum yang terbentuk karena putusan hakim. Contoh hukum jurisprudensi adalah jurisprudensi tentang pencurian arus listrik, jurisprudensi tentang pembayaran hutang sepasang suami istri pasca bercerai dengan harta gonogini. Kemudian jurisprudensi tentang jual beli dengan unsur paksaan. Penggolongan hukum yang kedua berdasarkan tempat berlakunya. Berdasarkan tempat berlakunya, hukum dapat digolongkan menjadi 4 golongan. Yang pertama, hukum nasional. Hukum nasional adalah jenis hukum yang berlaku di dalam wilayah negara tertentu. Hukum nasional harus dilaksanakan oleh warga negara tersebut. Kedua, hukum internasional. Hukum internasional adalah jenis hukum yang berguna untuk mengatur hubungan hukum antar negara di dalam hubungan internasional. Hukum internasional ini berlaku secara universal, yang berarti dapat berlaku secara keseluruhan terhadap negara-negara yang mengikatkan diri dalam perjanjian internasional tertentu. 3. Hukum asing.
Hukum asing adalah jenis hukum yang berlakunya di dalam wilayah negara lain dan tidak berlaku pada negara yang bersangkutan. Kemudian yang keempat adalah hukum yang dikhususkan kepada pemeluk suatu agama tertentu. Misalnya hukum gereja bagi pemeluk agama Kristen, hukum Islam bagi pemeluk agama Islam. Penggolongan hukum yang ketiga adalah penggolongan hukum berdasarkan bentuknya. Pertama, hukum tertulis. Hukum tertulis adalah hukum yang dicantumkan atau ditulis dalam peraturan perundang-undangan. Contohnya hukum pidana yang dituliskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan hukum perdata yang dituliskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kedua, hukum tidak tertulis. Hukum tidak tertulis adalah hukum yang tidak tercantum dalam perundang-undangan atau hukum kebiasaan yang masih dijunjung tinggi dalam keyakinan masyarakat. Meski hukum tersebut tidak tercantum, masih berlaku serta masih ditaati seperti halnya peraturan perundang-undangan. Contohnya, hukum kebiasaan atau adat suatu daerah atau masyarakat tidak dicantumkan dalam perundang-undangan, namun tetap dipatuhi oleh daerahnya. Penggolongan hukum yang keempat adalah hukum berdasarkan waktu berlakunya. Berdasarkan waktu berlakunya, hukum terbagi menjadi tiga, yaitu ius constitutum, ius constituendum, dan hukum asasi. Ius constitutum merupakan hukum positif yang berlaku saat ini bagi suatu masyarakat dalam suatu daerah tertentu. Ius constituendum merupakan hukum yang berlaku untuk masa yang akan datang. Hukum asasi merupakan hukum alam yang berlaku dimanapun. Penggolongan hukum yang kelima adalah hukum berdasarkan cara mempertahankannya. Menurut cara mempertahankannya, hukum dibagi menjadi dua, yaitu hukum material. Hukum material adalah hukum yang memuat peraturan yang mengatur kepentingan dan hubungan yang berwujud perintah-perintah dan larangan. Kemudian yang kedua adalah hukum formal, yaitu hukum yang memuat peraturan yang mengatur tentang bagaimana cara melaksanakan hukum material tersebut. Selanjutnya, penggolongan hukum yang keenam, hukum berdasarkan sifatnya. Berdasarkan sifatnya, hukum terbagi menjadi dua, yakni hukum yang memaksa. Merupakan hukum yang memiliki paksaan secara mutlak dalam keadaan apapun. Kemudian, hukum yang mengatur merupakan hukum yang dapat dikesampingkan atau diabaikan jika pihak-pihak yang bersangkutan sudah membuat atau memiliki peraturan sendiri. Penggolongan hukum yang ketujuh, hukum berdasarkan wujudnya. Berdasarkan wujudnya, hukum terbagi menjadi dua, yakni hukum objektif merupakan hukum dalam suatu negara yang berlaku secara umum. Kemudian hukum subjektif merupakan hukum yang muncul dari hukum objektif dan berlaku pada individu tertentu atau lebih. Hukum ini disebut juga dengan hak. Kemudian penggolongan hukum yang terakhir adalah hukum berdasarkan isinya. Berdasarkan isinya, hukum terbagi dua, yakni hukum privat dan hukum publik. Pertama, hukum privat. Hukum privat adalah hukum yang mengatur hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lainnya dengan menitikberatkan pada kepentingan perseorangan. Hukum ini disebut juga hukum sipil, contohnya hukum dagang dan perdata. Kemudian yang kedua adalah hukum publik. Hukum publik adalah hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan alat kelengkapan negara dan mengatur hubungan antar negara dengan warga negaranya. Hukum tersebut dibedakan menjadi tiga, yakni hukum pidana, tata negara, dan administrasi negara. Para pelajar yang baik dan juga cerdas, demikian pelajaran kita hari ini.